Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Diara Nia. Selamat datang di video saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai funneling dalam bisnis digital. Materi ini sangat penting karena funneling merupakan strategi yang digunakan banyak bisnis untuk mengubah orang yang awalnya hanya melihat menjadi pelanggan yang melakukan pembelian hingga menjadi pelanggan setia. Yuk kita bahas. Eh, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Yang pertama ini kita harus mengenal dulu nih, apa itu funneling. Funneling dalam bisnis digital adalah strategi pemasaran yang menggambarkan calon pelanggan dari tahap mengenal produk hingga melakukan pembelian. Bentuk seperti corong di samping sini ya, ada awareness, interest, ada desire, sama action. Bentuk corong itu jumlah pelanggan yang akan semakin berkurang pada setiap tahapnya. Di sini ada contoh pada scan check something. Untuk yang melihat ada 100.000 orang, terus yang ngeklik cuma ada 10.000, sedangkan yang masuk keranjang ini ada 1.000, sedangkan yang benar-benar melakukan payment atau pembayaran ini hanya ada 200. Oke, jumlah calon pelanggan semakin berkurang hingga hanya sebagian yang jadi pembeli aja nih dari 100.000 orang yang melihat, jadi hanya 200 yang melakukan pembelian. Terus di sini juga ada manfaat paneling. Di sini manfaat paneling yang pertama itu membantu kita memahami perilaku pelanggan. Dengan funneling, kita bisa mengetahui apa yang menarik perhatian mereka dan bagaimana proses mereka sebelum membeli sebuah produk. Terus yang kedua itu ada meningkatkan efektivitas pemasaran. Dengan mengetahui target yang tepat, promosi menjadi lebih terarah sehingga biaya pemasaran tidak terbuang sia-sia. Terus untuk yang ketiga ini membantu meningkatkan penjualan. Funneling juga membantu untuk meningkatkan penjualan ketika setiap tahap berjalan dengan baik, peluang calon pelanggan untuk melakukan pembelian akan semakin besar. Untuk yang terakhir ini, funneling mudah proses evaluasi strategi digital marketing. Kita bisa mengetahui tahapan mana yang mulai berkurang sehingga strategi tersebut dapat diperbaiki. Oke, di sini ada cara kerja funneling di Skincare Something pada Instagram. Sekarang kita lihat bagaimana cara kerja funneling menggunakan contoh Instagram. Tahap pertama ini ada awareness, yaitu saat calon pelanggan mulai mengenal produk melalui konten Instagram, iklan, ataupun media sosial lainnya. Terus yang kedua ini ada interest. Pada tahap ini calon pelanggan mulai tertarik sehingga mereka melihat profil Instagram, membaca informasi produk, atau mencari ulasan dari pengguna lain. Terus juga di sini ada di share, yaitu ketika calon pelanggan melakukan pembelian atau memiliki keinginan untuk membeli karena sudah mengetahui manfaat produk, melihat testimoni, ataupun mendapatkan promo. Terus tahap terakhir ini ada action, yaitu ketika pelanggan akhirnya melakukan pembelian. Karena semakin baik strategi yang diterapkan pada setiap tahap, semakin besar peluang calon pelanggan berubah menjadi pelanggan setia. Di sini ada faktor yang benar-benar mempengaruhi banget buat funneling kalian. Contoh di sini ada konten edukatif dan relevan. Terus di sini paling penting tuh kayak ada review atau testimoni nyata bahwa produk kalian tuh benar-benar bagus, benar-benar eh, kayak harus dibeli gitu. Terus di sini ada promo diskon yang menarik. Jadi tuh kayak kasih diskon yang menarik hingga pelanggan tuh tertarik untuk membeli produk kalian. Terus di sana yang paling penting juga ada BPOM bahwa produk kalian itu benar-benar aman untuk digunakan. Tuh. Terus mudah diakses juga di IG atau Shopee atau Tokopedia, TikTok Shop atau Lazada bahkan bisa. Next di sini ada tantangan funneling. Meskipun funneling sangat efektif, dapat beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh pelaku bisnis. Tantangan pertama ini banyak calon pelanggan yang berhenti di tengah proses. Misalnya mereka sudah melihat produk tetapi tidak melanjutkan hingga tahap pembelian. Terus tantangan kedua di sini ada persaingan bisnis yang semakin ketat. Saat ini banyak kompetitor yang menawarkan produk
serupa, sehingga bisnis harus mampu membuat konten dan promosi yang lebih menarik. Tantangan terakhir adalah menjaga kepercayaan pelanggan. Jika kualitas produk atau pelayanan tidak sesuai harapan, pelanggan akan sulit melakukan pembelian kembali. Oleh karena itu, setiap bisnis perlu evaluasi tinggi, meningkatkan kualitas konten, memberikan pelayanan yang baik, dan membangun kepercayaan pelanggan agar proses funneling dapat berjalan dengan maksimal. Jadi kesimpulannya dari funneling ini merupakan strategi yang sangat penting dalam bisnis digital karena membantu mengubah calon pelanggan menjadi pelanggan yang loyal ataupun yang setia. Dengan memahami setiap tahapan funneling, ada awareness, interest, desire, atau action di sini, dapat mengatasi tantangan yang ada. Sebuah bisnis dapat meningkatkan efektivitas pemasaran sekaligus meningkatkan penjualan. Oke, demikian penjelasan yang akan saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan juga. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dadah semuanya, guys.